Ngerti ya? Wis pelan dong ngomongi. Terima kasihku ya, sedikit masukku, nanti sambil tak putar ulang videonya kok biar paham lagi. Ya intinya gitu Pak. Kalau Bapak mixing nggak muter fader, nggak muter tone control, nggak muter gain, ya sinyalnya 0 dB Pak. Tapi kalau Bapak sudah muter tone control, terus Bapak muter gain, Bapak muter naikin fader, nah itu sudah nggak 0 dB lagi Pak. Itu jawabannya Pak. Karena kan Bapak kasusnya AUXAP itu kan pasti secara fader dibikin push. Pegono Pak. Kalau Anda bikin pre nanti susah, dikit-dikit Anda harus buka layernya itu apa namanya subwoofer. Gitu nanti kalau misalnya kick drum rendahnya dapat, Anda kecilin ya tetap keluar bung-bung-bung-bungnya. Tambah susah mixingnya. Itu Pak. Wes ngerti, sedikit masuk ya, semoga paham Pak. Makmun Mahmudi, bagus mana mixing live? Fader 0 dB semua, terus kita main gain untuk mixing. Input gain di PFL 0 dB, terus kita main fader untuk mixing. Tergantung Pak. Kalau menjawab pertanyaan nomor 1, kalau Anda ada mixer FOH monitor dan Anda tidak terkoneksi secara, Anda pakai splitter, pakai gain bebas. Kalau Anda pakai splitter nih, pakai splitter analog yang 1 in keluar 2 out misalnya, itu Anda bebas. Anda mau mixing pakai gain karena monitor berdiri sendiri, FOH berdiri sendiri. Tapi kalau Anda pakai splitter digital, mixer digital kan bisa disconnect satu dengan yang lain, itu nggak baik buat kesehatan Pak. Terus kalau input gain yang nomor 2, menjawab pertanyaan nomor 2, kalau Anda mixernya koneksinya secara splitter digital, itu nggak, lebih baik pakai yang cara nomor 2 Pak, mixingnya pakai fader. Itu menjawab pertanyaan Bapak Mahmun Mahmudi. Om, Vir filter apa ya? Tolong penjelasannya. Vir filter itu adalah panjang. Saya kasih gambaran pendeknya adalah Vir filter itu adalah salah satu kalau dibilang software, anggap aja software lah ya. Salah satu software di mana dia menghitung delay per frekuensi. Itu Vir filter. Sehingga kenapa kalau di-eject Vir itu fasenya bisa di 0 derajat semua. Itu Pak, maksudnya Pak Wiwit. Jadi kalau Anda muter delay di loudspeaker management yang biasanya, itu Anda akan mendelay secara group. Itu namanya group delay. Jadi Anda mendelay, misalnya Anda subwoofer, Anda delay crossover pointnya Anda ini 90 sampai 35. Yang Anda delay adalah grup 90 sampai 35. Paham Pak? Tapi kalau Anda pakai Vir, dan Vir itu cuma bisa dipakai di mid high, di atas frekuensi kalau nggak salah 400 ya. Dia misalnya 400, 500, 630, 800, 1 kilo, 1,6, 2 kilo, 2,5 kilo, 3, 4, 5, 6,3, 8, 10, 12, 14, 16, 20. Itu speednya per frekuensi itu Pak. Nah, itu kenapa dia bisa jadi 0. Nah, Vir itu harus ada softwarenya. Softwarenya itu beli namanya
Isera Sischun. Nah, itu nanti Anda pada waktu mengukur sistunnya dinyalain, terus kemudian diambil data, dia baca. Nah, bacanya itu di save berbentuk teks. Tidak salah .txt teks. Kemudian nanti Anda pakai loudspeaker management yang ada vir-nya, di-upload jeder datanya dari teks itu. Nah, nanti dinyalain langsung lempeng. Tapi yang terjadi kalau dia mengalogaritma loudspeaker management yang mahal itu ada namanya engine-nya itu berapa? 1024. Ingat saya loh, saya agak lupa karena udah lama pelajaran itu. 1024 berapa itu. Kalau loudspeaker management Anda lemot ya kan ya, untuk memproses vir filter itu yang terjadi latensinya gila. Jadi kalau Anda main vir filter sebaiknya beli loudspeaker management yang baru-baru. Tapi kalau yang lama-lama jangan, karena mesinnya masih lama, mesin lama lemot gitu Pak ya. Tapi itu pun pakai mesin baru juga ada latensi Pak Wiwit. Semoga ngerti. Pak Imron Habibi, malamku nanya, untuk mengambil audio connect ke kamera di XR lewat mana? Apa lewat phone apa gimana? Saya sarankan pakai lewat outputnya Canon. Beli kabel streaming saya 250.000. Nah, itu lewat situ nanti masuk ke TRRS. Gitu Pak Imron Habibi. Kalau lewat phone ya maksudnya headphones-nya di handphone dah Pak ya. Bukan phones-nya di mixer. Kalau Anda pakai secara analog, Anda pakai jack phones. Jack yang keluar phone out itu Pak. Tapi kalau Bapak secara digital, Bapak bisa pakai OTG, langsung USB. Tapi XR nggak bisa, USB-nya nggak bisa langsung dibuat itu. Bapak harus pakai analog kalau XR. Jadi pakainya output masuk ke jack phone yang TRRS itu Pak. Itu jawabannya Pak Imron. Wes, ngerti ya? Merek apa Om? Merek apa Pak? LMS yang recommend tapi jangan kemahalan yang support vir filter. Pak, softwarenya beli dulu Pak. Softwarenya lewarang Pak. Kalau nggak salah Sischun tuh 25 juta, nggak 20 juta Pak. Jadi softwarenya beli dulu Pak. Baru Bapak mikirin LMS-nya. Kalau LMS sekarang yang vir apa ya? LMS vir itu wis jarang. Zaman dulu Kelak Teknik. DN9848, terus XTA seri 5, terus itu apa namanya Silika seri XD dulu saya main. Terus yang murah itu loh Simetrik, tapi nggak ada panelnya. Simetrik Jupiter 8 itu ada vir-nya. Simetrik Jupiter 8. Terus apa lagi ya? Marani yang mahal ada vir-nya. Nggak tahu, saya nggak jual Marani. Tipenya sing mahal-mahal gitu. Sing harganya 30-40 juta lah Pak yang ada vir-nya. Gitu. Jadi kalau kalau Anda mau mainan vir, sebaiknya ya kan Anda pakai loudspeaker manajemennya wis bagus itu. Mereknya apa itu? Sing gote lab grupen lho. Lali aku Pak. Nek ini Pak, aku punya stoknya satu itu. Lupa saya. Mereknya apa itu? Apa? Lake. Pakai Lake. Lake nggak ada vir, tapi Lake itu ada all pass. Kan slope-nya Lake itu kan aneh-aneh Pak. Ya itu mainan dari situ aja Pak. Untuk nyambung face Pak.
Nggak usah pakai Fear Pak, itu jauh lebih bener pakai crossover point. Ya leg itu kan ada yang modelnya kayak bulat, ada yang modelnya trapesium, ada apa, itu aja yang dimainin Pak. Ya. VSX 48 PV rekom nggak Om? Rekom, nggak ada masalah. Kelas murah meriah oke banget itu. Tuh. Jangan kemakan dengan kata-kata Fear, karena ada loudspeaker manajemen Cina yang pakai Fear langsung dibikin di review heboh-hebohan ya. Ya, kalau saya ya enggak. Karena apa? Karena saya orangnya mungkin konvensional, seneng yang enggak terlalu ribet. Satu, yang kedua adalah apa? Apa sih fungsi Fear sih? Ya kan ya. Kalau speaker semakin bagus nggak perlu di Fear kok Pak. Bapak asal tahu aja, di toko saya sekarang ada L akustik pasif, pakai powernya dia, dipanggil preset, des, langsung fasenya nyambung Pak, 0 derajat semua lah. Terus ngapain ada Fear? Di LMS-nya nggak ada Fear-nya, di powernya nggak ada, LMS nggak ada Fear-nya. Jadi ngapain dipikirin? Jadi Bapak mikirin istilahnya apa? Dihitung dulu dihitung dulu secara boxnya bener dulu, customnya Pak. Kalau boxnya bener, sebetulnya Bapak udah jangan mikirin Fear lagi. Jadi analog delay, dalam arti analog delay itu apa? Jarak tweeter sama mid-nya itu didelay secara analog gitu Pak, secara akustik seperti itu Pak. Ya aku mau ngambil audio dari XR-nya untuk connect ke kamera, berarti pakai alat yang Koko langsung jual, langsung masuk ke output. Kira-kira hasilnya pecah apa tidak, atau pakai sound card Behringer dari output apa bisa? Loh, kamera atau handphone Pak? Kalau kamera itu ada jack Canon-nya Pak. Kalau kamera ada jack Canon, Bapak bisa ambil dari auxiliary. Auxiliary-nya ngambil dari aux. Nah, dari aux masuk ke headphone itu, atau Bapak ngambil dari ponsnya mixer, masuk ke langsung ke kamera. Ya, kalau pakai handphone, Bapak ya pakai kabel streaming saya. Gitu loh Pak. Nah, sekarang kameranya apa? Bahasanya tolong diperjelas. Bapak Surya Binata ikut belajar, silakan. Yuk, 15 menit lagi saya berhenti, capek mulutnya. Tuh, kalau pakai sound card Behringer apa bisa? Ya bisa, intinya output kok. Gitu Pak. Kalau Anda tanya apakah suaranya pecah, ya lihat gainnya. Andi Dexter INF nanya, Om, apa perbedaannya fase dan polarity? Fase itu adalah 0, 30, 60, 90, 180 derajat. Kalau polarity 0 sama 180 derajat. Itu bedanya. Ya kan ya. Kamera syuting ya. Kalau kamera syuting yang ngambil dari ambil dari output aja Pak. Ambil dari output masuk kamera syuting, karena kamera syuting kan ada input Canon-nya. Jadi udah balance. Jadi lebih baik pakai balance Pak. Apa keuntungannya phase rata-rata di 0 dB? Apa suaranya beda dengan yang 90 dB, 90 derajat? Phase di 0 derajat toh Pak? Kok phase yang di 0 dB? Ya, phase kalau di 0 derajat istilahnya berarti tiap frekuensi yang Bapak anu apa itu anu iku apa ya? Frekuensi tiap waktu tiap frekuensi itu sama datangnya. Ya, ngerti maksudnya Pak ya? Waktu tiap frekuensi itu sama datangnya ke telinga kita. Keuntungannya adalah
Anda berasa speaker Anda itu in your face. In your face itu dekat sama Anda. Kalau Anda dibuat 90 derajat, ada yang putus atau yang enggak, itu nanti mungkin mic-nya ketinggalan di sana. Tapi secara sound udah rata. Ya nggak ada masalah, nggak salah juga itu. Karena ada beberapa speaker, jadi gini loh, phase 0 derajat itu bukan 1000% benar. Ada case-case tertentu yang kayak misalnya kayak speaker bule ada tertentu karena desainernya nggak terlalu seneng mic-nya maju gitu loh, senengnya treble-nya yang maju. Nah kayak gitu, jadi ya nggak mesti. Itu jawabannya Pak ya. Bapak Ariesta speaker, perbedaan sistem point source dan line array apa ku? Point source itu bedanya adalah line array itu adalah speaker disusun dari atas ke bawah. Kalau point source biasanya ya dari kiri ke kanan gitu. Itu bedanya. Line array istimewanya ya speakernya bisa rata karena speakernya dari atas ke bawah, yang atas nembak paling belakang, yang bawah nembak paling depan, ya kan ya. Kalau point source karena hornnya horn apa namanya, horn horizontalnya lebar, akhirnya apa, lebih irit tapi cancellation-nya lebih banyak. Itu bedanya. Ya secara duit pasti malah line array, tapi secara efisien, secara murah ya murah point source. Cuman line array nyetingnya agak susah karena harus pakai is focus. Kalau point source lebih gampang. Cuman ya resikonya point source yaitu ada cancellation. Gitu. Harga Soundman Behringer UMC 2082 berapa? Nggak jualan Mas di sini, sorry, ini belajar. Oke, Ko, siap memahamkan. Tanya lagi, kalau umpama dibantu pakai soundcard yang recommended seri berapa untuk recordnya yang jos? Soundcard tuh sebetulnya cuma converter Pak. Jadi kalau saya bilang tinggal lihat dia sampling rate-nya berapa. Semakin sampling rate-nya tinggi ya semakin bagus gitu loh. Jadi soundcard itu sebetulnya nggak ada kayak karakter kalau menurut saya. Kalau soundcard agak murah, noise-nya agak gede gitu aja. Jadi kalau mau recommended kayak apa, terserah duit ya Pak. Dan terserah hasilnya itu dihargai orang nilainya berapa Pak. Itu jawabannya. Pak Makmun Mahmudi, sudah ngerti Pak maksud saya tadi Pak? Kalau belum ngerti ya nanti next kalau saya online nanya lagi. Tapi ya dicoba dulu Pak. Kalau nggak dicoba nggak tahu. Bapak Ferry Ferdian, pengukuran impedansi itu tujuannya apa ya Om ya? Tujuannya satu, supaya kelihatan tukang boxnya pinter. Hancur. Ya, oh ya, sorry Ulung, sorry Nano, sorry Emir ya. Jadi gini, kalau impedansi itu ngukurnya, fungsi impedansi itu supaya Anda tahu bahwa kenapa ada dua gunung ya kan, itu dijelaskan di videonya Pak Emir ya kan ya. Kenapa ada dua gunung? Itu tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah gunung yang di depan itu adalah low pass filter. Gunung yang di belakang itu adalah high pass filter. Jadi boxmu ini bisa rendahnya memproduksi berapa terhadap speaker ini. Itu ya, satu. Kedua, frekuensi low pass filternya bisa setinggi berapa. Nah itu fungsinya. Nah gunung kalau sama tinggi atau tinggi depan atau tinggi belakang itu nanti itu kalau yang di belakang tinggi, yang di belakang rendah, yang di depan tinggi berarti roll off ke bawah. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang di depan apa namanya? Jadi ginilah ibaratnya ya. Saya kasih gambaran ya, pakai tangan ini ya.
Kalau ini gunungnya kecil, ini gunungnya tinggi, berarti dia ini sudah gampang roll off. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau gunungnya sama tinggi, itu Anda bisa dapat subwoofer gini. Nah, kalau Anda dapat subwoofer kayak begini, bulat, kalau di Smart Life, Anda tinggal bisa mainin, mompuin ya tinggal diginiin, mau atosin ya tinggal biarin. Kayak begitu, Pak. Fungsinya impedansi. Ya itu urusannya tukang box. Menurut saya, kalau Anda bukan pembuat box, nggak usah dipusingin gitu. Itu kalau Anda bikin box sendiri baru Anda pusingin. Kalau Anda mau bikin sama orang, yo aku kepingin hasilnya kayak gini, nek kayak gini gak tak bayar, misalnya seperti itu. Kayak saya selalu pesan box sama nano itu move up itu saya dikasih report sama dia bahwa impedansinya, pengukuran impedansinya kayak gini. Nah kayak gini saya udah tahu, oh kayak gini sekatnya kurang bener, ini kurang itu, oh portnya salah. Nah yang paling bahaya adalah ada gunung kiri, ada gunung kanan, tengahnya ada gunung kecil. Nah itu cancel gitu Pak jawabannya Pak. Ya tapi nomor satu yaitu Pak yang saya tadi sebutin, supaya tukang box kelihatannya tambah cerdas. Jadi semua orang nggak bisa ngikutin. Nah, kayak gitu lah Pak. Ya tapi sebetulnya itu memudahkan mereka untuk bikin box gitu. Tapi itu belum tentu 100% bisa dipaham bener, karena balik lagi kan pada waktu Anda pakai gelombang sine wave itu kan cuit itu kan suara kecil. Tapi pada waktu Anda suara kenceng pakai suara, kasarannya gini deh, saya bahasanya tak sempurna, tak persimpel lah. Anda pada waktu nganaliser pakai pink noise kelihatan grafiknya bagus di subwoofer misalnya, bulat misalnya. Tapi pada waktu Anda bunyiin pada waktu kencengnya sekian, jeglak. Nah itu kan Anda nggak bisa terdeteksi di pink noise. Ngerti maksud saya ini Pak Ferry Ferdian, ya kan ya? Ada jeglak, ya kan ada misalnya jebobok, brok. Nah itu kan nggak denger. Gitu loh, jadi percuma. Pingin melu belajar tahu caranya pengukuran impedansi Pak. Lu ya sudah di-sharing sama Pak Emir, belajar sama Pak Emir. Saya nggak ngurusin impedansi, saya bukan pembuat box. Ya, saya males karena apa Bu? Saya nggak pakai gitu loh. Dan itu smartnya harus smart 5, nggak bisa smart yang baru. Smart yang baru nggak ada fasilitas ngukur impedansi gitu. Dan orang bule sudah nggak pakai itu gitu loh, impedansi di Smart Life. Karena kalau orang bule bikin box, impedansinya itu pakai alat ukur yang khusus impedansi gitu Pak, ceritanya Pak Aryadi. Jangan belajar sama saya, karena saya ngerti caranya, pakainya saya tahu. Cuman saya nggak kapasitas tiap hari pakai itu, Pak. Jadi kalau mau belajar tahu caranya, menurut saya di video-video Pak Emir, ada di videonya Ulung itu dijelaskan semua. Ulung Ronggo itu dijelaskan, saya lihat YouTube-nya dijelasin. Terus Pak Emir ya dijelasin. Ya di situ menurut saya sudah cukup jelas. Nah, nggak ngerti lagi ya bingung saya. Itu Pak. Ya nggak harus kayak anu lah Pak. Ya makanya kan saya bilang, mending kalau saya jadi anda semua beli box sama tukang box, jangan bikin sendiri. Karena apa? Ada pertanggungjawabannya. Kayak saya pesan box sama nano itu di move up, gak enak ya kata bayar be aku. Pokoknya saya kan pasti dikasih report impedansinya, curve-nya gimana, kan saya bisa baca, ya kan ya. Terus hasil Smart Life-nya gimana, terus tak dengerin gitu. Nah itu di YouTube banyak Mas Adi Duyanto juga ada lah, ya itu banyak. Ngapain Pak Fahul, kok mau tanya
saya mau pesen crossover pasif tapi disuruh bawa ke penjualnya, katanya mau diukur, tuh sebaiknya bawa ke sana apa langsung. Nah, crossover pasif itu adalah nggak bisa universal. Karena apa? Crossover pasif itu Anda dicek speaker Anda ini misalnya pakai T24 misalnya, 12 innya responnya seberapa, istilahnya low pass filternya seberapa, terus kemudian Twitternya high pass filternya seberapa. Nah, itu untuk mengkawinkan itu butuh speakernya sama bokeh untuk baru bisa mendesain crossover pasifnya. Kalau Bapak beli crossover pasif dulu baru bikin box, ya itu bunuh diri. Itu jawabannya, Pak. Ya, kalau mau disuruh bawa ya Bapak harus istilah gini loh. Orang bikin crossover pasif itu cenglinya harus mahal. Karena apa? Karena tingkat kegagalannya akan tinggi. Ya, mungkin tukang bikin crossover pasif harus mulai kasih saya komisi ini. Ya, harus mahal. Karena apa? Karena Anda ganti kapasitor, ganti R kapasitor gampang, tinggal nyoder aja. Tapi kalau Anda lilitan, Anda nggak punya mesin lilitan berapa milihenry, itu yang Anda susah. Anda nyediain berapa banyak milihenry terus dijual crossover pasifnya cuma 250.000. Kalau saya males. Kenapa saya selalu kayak misalnya dimintain tolong males bantu? Karena apa? Nggak ada duitnya. Tiwas mikir capek. Ya sorry ya, bukan saya nggak mau sombong. Karena apa? Satu, kita kerja harus dibayar. Kalau kalian nggak mau bayar saya, ya saya malas kerja. Intinya begitu. Ya tak ajarin ya gratis, tapi pikirin dewe, lakonono dewe. Jangan nanya saya, nek nggak enak gimana aku? Ya itu resiko. Karena apa? Karena semua pasti ada uji cobanya. Karena apa? Karena semua nilai kapasitor, nilai resistor, nilai lilitannya itu kan nggak bisa pas semua barang. Ya kan, kalau memang Anda mau pas ya pergi ke pasar genteng, disuruh warna semua, terus bawa alat milihenry atau bawa alat avometer, kapasitornya diukuri sitok-sitok, ya toko ya nggak mau. Ya kalau Anda mau pas ya berarti Anda harus beli semua, terus kemudian Anda dipilih yang ini nggak layak dijual ya, itu yang jadi mahal. Gitu loh. Kenapa nggak bisa bantu untuk bikin crossover pasif? Males. Karena ujung-ujungnya apa? Capek. Ujung-ujungnya nanti banyak bangkainya. Itu yang terjadi ya untuk crossover pasif. Dah, apalagi saya udah capek, 2 menit lagi selesai. Kalau nggak ada yang nanya lagi, saya selesaiin. Saya nggak ngotot hari ini karena ya capek, karena ada permintaan online. Ya wes, ayo online. Ya, yang penting satu, duit bisa dicari, kesehatan susah dicari. Kalau Anda nggak percaya corona itu ada, ya bebas. Tapi kalau Anda percaya itu corona ada, Anda jangan merenungi nasib, cari kerjaan lain. Karena saya nggak yakin nanti new normal speaker gede bisa bunyi. Pasti dibatasin orang yang pesta. Namanya dibatasin orang yang pesta, pasti speakernya bawanya nggak besar-besar. Dan lagi kita sudah mengalami satu resesi ekonomi. Kalau namanya sudah resesi ekonomi, pasti yang pesta duitnya cekak. Pasti bayar rentalmu nggak bisa banyak. Kalau Anda tetap mau bawa speaker banyak, dibayar cekak, terus Anda gengsi, pokoknya bondo upload Facebook, ya silakan. Lama-lama Anda juga ikut bangkrut, karena overhead cost-nya mahal. Begitu. Tapi ya kalau mau gengsi ya namanya gengsi itu bayar. Ya, seperti itu. Wes, terima kasih udah menyimak. Terima kasih ya udah bertanya. Kalau ada saya salah ya tolong dimaafkan. Kalau saya salah jangan dibully. Kalau Anda netizen, bertobatlah karena ilmunya gratis. Kalau Anda merasa pinter,
merasa suka ngeremehin orang, ya sudah, Anda ya berarti ilmunya sampai segitu aja. Kalau Anda merasa kepingin belajar terus, ya denger semua orang. Karena sampai hari ini saya tetap belajar. Saya tetap ngeliat video-videonya, makanya saya bisa jawab Pak Emir, Ulung, tak lihat semua sama saya. Ya, seperti itu. Untuk Ulung, memang UMC 202 memang bisa belenduk Lung kalau masuk itu, soalnya dia tidak ada direct sama monitor. Kalau di UMC 204 ada direct sama monitor. Jadi kalau saya analyzer, saya masukin ke direct, itu berarti channelnya nggak bocor phantomnya Lung. Kenapa punya saya nggak melentung 204? Ya Lung ya, saya udah tahu jawabannya. Cuman ya saya digebres netizen, ya saya akhirnya ya, namanya netizen nggak ngerti, ya wes saya maafkan. Semoga netizen masuk surga. Oke, terima kasih, bye bye.